Saat ini kita masuk ke dalam sesi yang lebih menarik, yaitu sesi dari tanya jawab. Anda dipersilakan untuk mempersiapkan pertanyaan untuk diajukan pada Dr. Zakir dan berbaris di 3 mikrofon yang sudah kami siapkan. Ada satu di sisi kiri untuk para lelaki, satu di sana yang di sisi kiri untuk para lelaki, dan satu lagi yang berada di sesi wanita di sebelah kanan adalah untuk para wanita. Izinkan aku menyampaikan pesan singkat yang dibuat Dr. Zakir untuk konferensi ini dalam konteks Peace TV. Beliau menyampaikan, saudara-saudaraku sesama muslim di seluruh dunia, Assalamualaikum, semoga damai menyertai. Aku berbagi dengan Anda di Peace TV sebagai saluran yang menyajikan visi dan misi global guna memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap Islam sebagai jalan kebenaran dan kedamaian di dalam kehidupan. Kita akan berbagi dan menghapus kesalahpahaman atau segala jenis kebencian tentang Islam dan umat muslim secara global, yang juga menjadi fokus dalam konferensi ini. Peace TV merupakan saluran televisi yang menyiarkan acara ke seluruh dunia, memperkuat ketakwaan dan spiritual. Maka aku mendukung saluran ini untuk menjadi saluran televisi yang bisa diterima. Acara ini telah disiarkan di berbagai benua kecuali Amerika Selatan. Tidak hanya di rumah-rumah orang muslim, tapi juga di tempat-tempat orang non-muslim yang sedang mencari keyakinan, pengetahuan, dan kebijaksanaan Islam yang tidak banyak ditemukan di media-media yang ada saat ini. Sekarang kita mulai sesi tanya jawab. Dan berikutnya adalah aturan-aturan yang perlu diikuti oleh para penanya yang akan bertanya pada Dr. Zakir nanti. Pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan harus sesuai dengan topik. Apakah Quran firman Tuhan? Pertanyaan Anda harus singkat dan langsung ke inti permasalahan. Anda hanya diperbolehkan mengajukan satu pertanyaan. Untuk pertanyaan kedua, Anda harus mengantri kembali di antrian belakang dari antrian Anda tadi. Pertanyaan dengan menggunakan mikrofon akan lebih didahulukan. Dan jika masih ada waktu, maka pertanyaan yang masih belum terjawab akan dijawab pada kesempatan kedua. Bagi penanya dari saudara-saudara non-muslim, akan diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan pada Dr. Zakir. Penanya nanti akan dibantu oleh para sukarelawan yang ada di sana. Setelah itu barulah saudara-saudara dari muslim diberi kesempatan untuk dapat mengajukan pertanyaan pada Dr. Zakir. Pertanyaan hanya boleh diajukan dengan menggunakan mikrofon. Penanya akan ditunjuk searah dengan jarum jam. Pertama wanita dulu, lalu kemudian pria, ketiga pria, kembali ke wanita, ke pria, lalu pria. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan langsung ajukan pertanyaan ke Dr. Zakir. Ingat 3 hal, langsung mengarah pada topik, singkat, dan satu pertanyaan untuk satu kesempatan. Sesi pertama diberikan pada wanita, kedua untuk yang bagian ini, dan yang ketiga untuk di belakang. Baiklah, aku ingin bertanya. Di surat Ali Imran ayat 50, dikatakan kita harus mengikuti ajaran Yesus. Tapi mengapa tidak ada yang mengikutinya? Siapa nama Anda, saudariku? Casiti. Saudariku, Anda mengajukan pertanyaan yang tertera di Quran surat ketiga Al-Imran ayat 50, bahwa kita harus mengikuti ajaran Yesus Kristus. Dan ada banyak versi yang mengemukakan bahwa kita harus mempercayai Yesus Kristus, bahwa Islam adalah satu-satunya agama selain Kristen yang menganjurkan untuk percaya pada Yesus Kristus. Tidak bisa disebut umat muslim kalau tidak yakin pada Yesus Kristus. Kami meyakini kalau beliau adalah salah satu dari Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami yakin kalau beliau adalah penyampai pesan. Kami yakin kalau beliau lahir dengan ajaib tanpa campur tangan manusia, yang sebagian besar umat Kristen kini tidak percaya. Kami yakin beliau bisa menghidupkan orang mati atas izin Tuhan. Kami yakin beliau mampu menyembuhkan orang buta dengan izin Tuhan. Saudariku, orang Islam dan orang Kristen sebenarnya sejalan, tapi ada hal yang membedakan. Yang membedakan itu, saudariku, adalah bahwa banyak orang Kristen yang mengatakan bahwa Yesus Kristus mengaku sebagai Tuhan. Beliau bilang bahwa beliau adalah Tuhan. Kalau Anda membaca Alkitab, tidak ada satu pernyataan yang ambigu di dalam Alkitab yang lengkap yang menyebutkan bahwa Yesus Kristus mengatakan sendiri bahwa beliau adalah Tuhan dan sembahlah. Kalau ada orang Kristen yang bisa menunjukkan satu pernyataan yang tidak bersifat ambigu, satu pernyataan yang tidak bermakna ganda di dalam Alkitab yang lengkap yang menyebutkan Yesus Kristus mengatakan sendiri bahwa aku adalah Tuhan, maka aku mau dikristenkan hari ini juga. Mungkin aku tidak akan lagi bersama di antara saudara muslim. Faktanya, kalau Anda membaca Injil, di sana disebutkan ajaran John pasal 14 ayat 28 bahwa Yesus mengatakan, Bapakku lebih hebat dariku. Ajaran John pasal 10 ayat 29, Bapakku lebih hebat dari semuanya. Ajaran Matias pasal 12 ayat 28, kujauhkan setan dengan kekuatan Tuhan. Ajaran Lukas pasal 11 ayat 20, kujauhkan setan dengan tangan Tuhan. Ajaran John pasal 5 ayat 30, aku sendiri tidak dapat melakukan apapun karena aku mendengar, aku memutuskan, dan keputusanku adil karena itu bukan kehendak. Itu kehendak Bapa. Siapapun yang berkata kehendaknya hanyalah kehendak Tuhan, beliau seorang muslim. Yesus Kristus, beliau seorang muslim. Beliau tidak mengaku sebagai Tuhan, dan disebutkan dengan jelas di kitab Acts pasal 2 ayat 22. Wahai kaum Israel, dengarkan ini. Yesus dari Nazaret, seorang pria yang ditunjuk Tuhan untuk kalian dengan mukjizat yang dikaruniai oleh Tuhan, dan kalian menyaksikannya. Pria yang ditunjuk Tuhan untuk kalian dengan mukjizat dan tanda-tanda yang dikaruniai oleh Tuhan, dan kalian menyaksikannya. Jadi kami meyakini bahwa Yesus Kristus adalah salah satu nabi Tuhan, tapi beliau bukan Tuhan.
Jadi apa yang membedakan kita? Sejauh yang sesuai dengan ajaran. Dasar pertanyaanmu adalah di dalam Quran disebutkan bahwa kita harus mengikuti ajaran Yesus Kristus. Ketika Yesus terlahir di dunia ini, beliau diturunkan hanya untuk kaum Yahudi, hanya untuk Bani Israel. Al-Quran bilang dengan jelas dalam surat ke-61 Al-Saff ayat ke-6, Yesus diturunkan ke bumi untuk Bani Israel. Dan dalam surat Al-Imran ayat 49, bahwa Yesus Kristus diturunkan hanya untuk Bani Israel. Disebutkan di dalam ajaran Matias pasal 10 ayat 5 sampai 6. Yesus mengatakan bahwa dia tidak akan pergi ke wilayah orang-orang kafir. Siapa itu orang kafir? Non-Yahudi, Hindu, Muslim. Jangan pergi ke wilayah orang-orang kafir dan masuk ke dalam kota-kota Samaritan, tapi sebaiknya pergilah ke rumah-rumah Israel. Dan pesan yang sama diulang kembali dalam ajaran Matias pasal 15 ayat 24. Beliau menyampaikan, aku diturunkan hanya untuk orang-orang Israel. Jadi Yesus hanya diturunkan untuk Bani Israel, dan pesannya hanya untuk waktu tertentu, seperti yang disebutkan dalam Injil, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Selain itu, saudariku, kalau Anda membaca ini, apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus jika Anda menganalisanya, disebutkan dalam ajaran Lukas pasal 2 ayat 21 bahwa Yesus sudah disunat di hari ke-8. Kita sebagai Muslim, Masya Allah, kita sudah disunat. Sebagian besar umat Kristen tidak disunat. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa dengan mengikuti ajaran Yesus menjadikan dirimu Kristen, maka aku mengatakan bahwa aku lebih Kristen daripada umat Kristen itu sendiri, saudari. Disebutkan dalam Injil, dalam kitab Ephesians pasal 5 ayat 18, katanya jangan mabuk. Disebutkan dalam kitab Proverbs pasal 20 ayat 1 bahwa minuman anggur itu haram. Sebagai Muslim, kami tidak minum alkohol. Quran dalam surat Al-Maidah juz 5 ayat 90, alkohol itu haram dan kami tidak menyentuhnya. Kami tidak menyentuh sama sekali. Muslim adalah komunitas terbesar yang tidak menyentuhnya. Jadi menurut Injil, Anda tidak boleh meminum alkohol. Disebutkan dalam Injil bahwa kita tidak boleh mendatangi sejumlah tempat. Disebutkan dalam kitab Leviticus juz 11 ayat 7 sampai 8, dalam Deuteronomy pasal 14 ayat 8, dalam kitab Yesaya pasal 65 ayat 2 sampai 5, tak kurang dari 5 tempat yang tidak boleh kamu datangi. Sebagai Muslim, kami tidak mendatanginya, tapi sebagian besar umat Kristen mendatanginya. Jadi, kalau Kristen berarti seseorang yang mengikuti ajaran Yesus Kristus, maka kami sebagai umat Muslim lebih Kristen daripada umat Kristen itu sendiri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.